Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Suni Pasar Modal Channel edisi 13 September 2021. Pada edisi ini seperti biasa karena ini hari Senin kita akan merecap analisis teknikal swing trading, kira-kira emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan apa yang listing di Bursa Efek yang menarik diperdagangkan dengan tujuan swing trading mingguan maupun tentunya adalah trading harian pada tanggal 13 September 2021. Tanpa berlama-lama lagi, yuk check it out. Review saham ISG dan analisis teknikal harian tanggal 13 September 2021. Diawali dengan yang namanya Pom-Pom News. Apa itu Pom-Pom News? Jadi Pom-Pom News adalah berita yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau oleh bandar, bisa jadi pesanan oleh bandar, di mana ini dikeluarkan pada fase market tutup. Dalam hal ini ada di hari Sabtu dan di hari Minggu. Ini gue ngambil hanya segelintir dari sekian banyak berita yang muncul di hari Sabtu maupun Minggu. Yang menarik pertama adalah dari HRTA. Harta abadi raih fasilitas kredit 350 miliar. Itu berita positif ya. PT Harta Dinata Abadi HRTA meraih fasilitas kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten BJBR senilai 350 miliar. Dana tersebut bakal digunakan untuk modal kerja dan pembiayaan kembali refinancing utang. Berita positif, di mana kalimat pesanannya tersebut bakal digunakan. Bakal itu kalimat penggiringan opininya, suggestionnya di situ. Biar seakan-akan bahwa wah HRT ini akan meningkatkan kinerja hingga akhirnya passive income-nya ataupun pendapatannya itu bertambah. Dengan pendapatannya bertambah bisa ekspansi dan sebagainya macamnya. Itu. Jadi ini adalah kalimat pesanannya di situ. Yang kedua, nasabah Bank BUMN kebobolan hingga 45 miliar rupiah. Ini respon dari OJK. Otoritas Jasa Keuangan angkat bicara soal dugaan hilangnya dana deposito nasabah Bank Negara Indonesia Makassar. Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo bidang regulator mendorong bank bersangkutan menjelaskan kepada para pihak terkait dan mengganti dana tersebut. Suatu kabar negatif tentunya untuk Bank BNI, turut berduga bagi yang punya Bank BNI pasti hari Senin tanggal 13 September 2021 akan mengalami tekanan koreksi yang cukup tinggi di Bank BNI karena berita ini. Lanjut, berita ketiga. Saham turun, emas anjlok, Bitcoin jeblok, pertanda apakah ini? Wah itu gila opini banget ya. Itu benar-benar opini banget menggiring. Saham turun, emas anjlok, Bitcoin jeblok, pertanda apa ini? Itu benar-benar kalimat penggiringannya. Seakan membentuk skeptis. Kejadian langka terjadi di pekan ini. Aset beresiko, aset aman hingga aset spekulatif kompak ambrol. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan apa yang terjadi dengan pasar finansial global. Dimulai dari pasar saham, Wall Street mencatat penurunan tajam. Dengan kabar ini menandakan akan terjadi tekanan koreksi pada awal-awal sesi buka dari bursa IHSG itu sendiri. Gitu. Itu cara menggambar mudahnya kayak gitu ya. Berita selanjutnya. Dharma Henwa raih kontrak baru sebanyak 52 miliar. Berita positif. Dewa PT Dharma Henwa Tbk, Dewa, telah mendapatkan kontrak baru senilai 52 miliar. Kontrak tersebut berupa pengerjaan konstruksi jalan pengangkutan batu bara di Bengalon Utara di area tambang milik PT Kaltim Prima Coals. Ini berita positif dari Dewa, di mana kalimat penggiringannya adalah telah mendapatkan kontrak baru. Telah gitu ya. Lanjut.
Taipan RI ramai-ramai caplok rumah sakit. Semenarik apa sih? Wah, itu kalimat penggiringannya keren. Semenarik apa sih? Gila. Semenarik apa sih? Itu benar-benar kalimat suggestion yang ditanamkan kepada para retail bahwa emiten-emiten rumah sakit ini menarik nih. Emiten-emiten rumah sakit ini menarik. Sampai orang kaya aja mau masuk ke dalam sana. Kok lu nggak masuk? Itu kalimat behind the scene-nya. Tapi dengan sesingkat mungkin dibuat, semenarik apa nih? Gitu. Emiten PT Elang Mahkota Teknologi (EMTK) atau Grup MTEK milik keluarga Saryat Madja tampaknya benar-benar serius memasuki lini bisnis layanan kesehatan. Hal ini ditandai dengan terus berekspansinya grup MTEK akhir-akhir ini dengan mengakuisisi emiten-emiten pengelolaan rumah sakit. Itu untuk MTEK jadi kabar positif untuk yang punya MTEK dan juga bisa dimasukkan watchlist, bisa jadi dengan kayak gini dia akan membentuk gap naik tentunya. Tidak Abdul rasanya kalau kita ngebahas pom-pom news, tapi kita ngebahas kira-kira emiten swing trading mingguan apa yang bisa lu koleksi, yang bisa lu perdagang jual belikan sepanjang minggu ini 13 sampai 17 September 2021. Ada emiten Cepin, ICBP, TINS, JECC, Harum, dan BTPS dengan support dan resistennya. Tinggal tentukan mana titik poin masuk, titik beli, titik cut loss, dan resisten, titik take profitnya di mana. Berdasarkan support dan resisten saja. Jika kamu sesuai, maka ini akan menjadi salah satu ladang take profit yang luar biasa dari emiten swing trading mingguan. Tapi bagi yang punya profil resiko high, boleh dicoba nih trading harian ataupun scalping. Analisis teknikal buat 13 September 2021. Yang pertama adalah BNBA. Di sini gue pakai dua indikator, yaitu adalah moving average 2 dan 5 serta RSI, Relative Strength Index. Apa itu moving average 2? Adalah rata-rata pergerakan harian suatu emiten selama 2 hari kerja. Kalau MA5 atau moving average 5 berarti rata-rata pergerakan emiten tersebut selama 5 hari kerja. Di mana RSI itu untuk menilai suatu psychology market apakah lagi sentimen positif atau negatif. Semakin besar menuju ke atas, bentuk candle atas, mendekati candle lah. Yang ini mendekati candle atau menuju atas, menuju 80 atau 100, itu artinya beritanya atau sentimennya positif. Di mana retail-retail ikut mengamini bahwa ini menjadi salah satu pilihan menarik gitu. Apalagi lihat bentuk candle-nya. Bentuk candle ini adalah strong uptrend. Jadi dia akan mengalami hijau pada esok harinya atau tanggal 13 September 2021. Di mana target beli adalah 14.21 sampai 14.36, cut loss di 14.05, jual di 14.45 sampai 14.65. Kemungkinan naik, persentase naik menurut komputer itu sebesar 47,12%. Lalu selanjutnya adalah Antam, sama juga ini mengalami golden cross. Golden cross adalah MA kecil memotong MA lebih besar dari bawah ke atas. Di mana di sini MA kecil berwarna biru, sedangkan warna coklat itu adalah MA besar, MA5. Secara berita sentimennya lagi positif, bisa dilihat lagi mengarah ke utara, RSI-nya berarti positif. Sehingga di sini titik beli adalah 2552 sampai 2578. Cut loss di 2510, take profit di 2600 sampai 2620, persentase naik 51,84%. Selanjutnya adalah ASA, sama juga dia mengarah ke utara. Untuk psychology-nya dan juga untuk ini bas banget di golden cross, benar-benar titik golden cross-nya. Beli di 2626 sampai 2645, cut loss di 2580, jual di 2674 sampai 2690, kemungkinan naik 46,79%. Dengan ini adalah bentuk pola candle-nya adalah pola candle netral ya, pola continuous, sehingga ini akan melanjutkan tren. Jadi besok lagi tanggal 13 September ini salah ya. 13 September 2021 akan mengalami hijau untuk ASA. Selanjutnya adalah CTRA, Ciputra.
dia udah dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 20 ya, dari tanggal 25 Agustus sudah mengalami golden cross dan terus mengalami kenaikan. Sentimennya positif mengarah ke utara, jadi ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan trading harian. Yaitu adalah beli di 952 sampai 962, cut loss di 945, jual di 986 sampai 993, kemungkinan naik adalah 50%. Kurang lebih itu yang bisa Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan untuk trading, baik itu swing trading maupun analisis trading harian pada tanggal 13 September 2021. Silakan digunakan dengan bijak dan tentukan strategi. Sekali lagi, strategi dan jangan greedy terhadap apa yang terjadi di market. Disiplinlah terhadap trading plan yang telah dibuat. Gue udah ngebuat trading plan buat lu buat memudahkan, sok mangga jalankan. Jangan malah greedy atau fear. Kunci sukses di trading harian itu adalah lu berani disiplin terhadap trading plan dan tidak melihat yang namanya emosional, baik itu fear ataupun greedy, baik itu ketakutan ataupun kerakusan. Oke? Kalau misalkan konten ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe di bawah ini dan juga komen tentunya untuk kemajuan dari channel ini. Gue Fajar Siddiq pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.